Shalom, jumpa kembali dengan saya Yakub Timbudona, NIM 10220210242, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saat ini saya akan coba untuk membahas tentang materi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Yang ketiga, konstitusi merupakan materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar. Kadang-kadang juga berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Yang keempat, pada awal era reformasi adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Yang kelima, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai suatu rangkaian dan satu kesatuan. Yang keenam, dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden dan pasal-pasal yang terlalu luas dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Yang ketujuh, awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4-MPR-1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedelapan, dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR tahun 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Yang berikut, hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai tahun 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusannya. Berikut, hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. 9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan paling tinggi atau tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Demikianlah yang dapat saya paparkan pada saat ini. Terima kasih dan shalom.